Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maula Askia dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Banda Aceh. Nah, di sini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang merupakan tugas ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ekologi Perairan. Nah, baik, langsung saja pertanyaan yang pertama itu, jelaskan perbedaan waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Nah, waduk merupakan tempat menyimpan air yang dilengkapi dengan berbagai bangunan, sedangkan danau merupakan tempat berkumpulnya air secara alamiah. Kemudian, waduk merupakan bangunan yang digunakan untuk menampung kelebihan air dalam periode pengairan air tinggi yang akan digunakan selama musim kering berikutnya, yang mana bila pengambilan air secara langsung dari sungai, kemungkinan besar tidak akan dapat memenuhi kebutuhan penyediaan air bagi pemakainya pada saat terjadinya musim kering. Kemudian, danau merupakan bentuk alamiah dari genangan air yang mempunyai volume yang besar karena perbedaan ketinggian yang berbeda dengan alam sekelilingnya, sehingga tempat tersebut akan mengumpulkan sejumlah air yang merupakan sumber daya air yang potensial untuk dikembangkan. Pertanyaan yang kedua, sungai terdiri dari 3 bagian, yaitu hulu, badan, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Nah, jadi setiap jenis ekosistem di bumi ini mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda. Hal ini tidak berbeda dengan ekosistem yang terdapat di bagian-bagian sungai. Aliran air merupakan faktor utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai dan merupakan pembeda dari ekosistem lainnya. Kecepatan aliran air antara satu sungai dengan sungai yang lainnya juga berbeda, di mana terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang tinggi, yang mana setiap aliran itu dia dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan juga makhluk hidup yang lainnya yang telah beradaptasi dalam kondisi aliran air tersebut. Pertanyaan yang ketiga, jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi dan apa dampak yang terjadi bagi biota perairan. Nah, jadi eutrosifikasi ini merupakan ledakan jumlah tanaman air dan alga yang dipicu oleh peningkatan kandungan nutrisi di perairan. Biasanya itu terjadi karena adanya kelebihan nitrogen dan fosfat. Nitrogen dan fosfat yang berlebihan ini dia akan merangsang pertumbuhan alga yang berlebihan juga, yang menutupi permukaan air sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke dalam air. Akibatnya bagian perairan menjadi gelap dan kekurangan sinar matahari, yang mana dari peristiwa tersebut menyebabkan terjadinya kekurangan oksigen sebab fotosintesis tidak dapat dilakukan. Nah, kemudian ketika mati, alga ini dia akan dimakan oleh bakteri pengurai dan populasi bakteri akan meningkat drastis. Karena pemusukan oleh bakteri yang mengonsumsi oksigen, maka peningkatan bakteri menyebabkan berkurangnya oksigen dan kematian massal hewan air di perairan tersebut. Nah, sedangkan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa eutrofikasi ini adalah kawasan air tawar akan memperbesar peluang alga serta tumbuhan air berukuran mikro akan tumbuh lebih pesat. Kemudian warna air akan menjadi kehijauan, berbau tidak sedap, sehingga kekeruhan yang meningkat menjadi pertanda adanya kondisi eutrofik ini. Kemudian banyaknya eceng gondok di rawa dan danau juga dapat menyebabkan kualitas air menjadi menurun. Lalu ikan dan makhluk hidup yang lainnya yang hidup di tempat tersebut tidak dapat bertahan karena konsentrasi oksigen terlarut rendah, bahkan sampai batas nol. Dan rantai makanan akan terganggu karena komponen dalam rantai makanan hilang sehingga memutus mata rantai di ekosistem air tawar. Pertanyaan keempat, zona litoral danau lebih rentan tercemar dibanding zona lainnya, sedangkan zona ini memiliki tingkat keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Ya, benar, karena zona litoral ini dia berada pada wilayah tepi danau dan merupakan bagian yang dangkal dari danau. Dan dalam zona ini dia terdapat 2 produsen, yaitu tanaman berakar dan fitoplankton. Pada zona ini dia merupakan daerah yang paling banyak dihuni oleh jenis makhluk hidup atau spesies dari zona lain daripada zona yang lain. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu, melindungi ekosistem perairan merupakan tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Ya, jadi benar. Melindungi ekosistem perairan merupakan tanggung jawab dari setiap muslim. Dan terdapat salah satu ayat yang menjelaskan tentang pentingnya bagi
makhluk hidup atau seorang muslim untuk menjaga lingkungan perairan. Ayatnya berbunyi, bunyi ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Nah, jadi inti dari ayat ini merupakan air merupakan dan dijadikan air itu sebagai segala sesuatu yang hidup. Oleh karena itu, air merupakan kekayaan yang paling berharga yang harus kita jaga. Di sini Islam juga memiliki segala tuntutan kepada setiap makhluk hidup agar agar menjaga air sehingga air tetap bersih, bebas dari pencemaran dan juga layak dikonsumsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.